Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perancangan sistem informasi penjualan pada apotek Ayudi. Apotek merupakan salah satu usaha perdagangan di bidang kesehatan yang memerlukan adanya sebuah sistem pengolahan data untuk dapat mempermudah dan memperlancar kinerja. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan apotek yang baik agar dapat mempermudah dalam pengolahan dan penyajian data. Pertama yang kita lakukan adalah ke application config database, mengatur hostname dengan localhost dan port 3307, username root, password kosong, dan database apotek CI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang halaman login. Pada halaman login berisi form username dan kata sandi dan satu button login. Seperti pada tampilannya pada application views out, maka akan ada tulisan silahkan login dan placeholder pada form username dan placeholder pada form kata sandi dan satu button login dengan tipe submit. Untuk database akan mengambil pada tabel admin dan mengambil record atau data yang berisi username dan password. Untuk controller, login akan mengambil public function login dan mengambil username dan password. Jika pada username dan password harus required atau terisi. Jadi jika username atau password tidak terisi, maka akan tampil informasi bahwa username dan password harus terisi. Jika keduanya sudah terisi, maka akan kita lakukan cek login. Jika data atau record username dan password tidak sesuai, maka akan redirect atau kembali ke halaman login atau tetap ke halaman login. Dan jika username dan password sesuai, maka akan masuk ke halaman utama atau halaman dashboard. Jika username tidak terisi dan kata sandi terisi, dan akan kita lakukan login, maka akan ada tulisan the username field is required. Sama halnya jika kita tidak mengisi kata sandi, kalau kita melakukan login, maka akan ada tulisan atau informasi berupa kata sandi harus terisi, field kata sandi harus terisi. Yang pertama kita akan melakukan login dengan username dan password tidak sesuai. Maka akan tetap pada halaman login. Lalu jika username dan password sesuai, maka akan tampil halaman dashboard. Kita juga dapat melakukan logout. Sintak logout ada di sini. Kita login, logout, maka kita akan diarahkan pada halaman login kembali. Selanjutnya kita akan ke data obat. Pada data obat berisi list obat dengan record kode obat, nama obat, harga, produsen, supplier, stok, gambar, dan opsi. Pada opsi ini kita dapat menghapus dan mengedit data. Source code-nya dapat kita tambahkan di sini, data obat, list obat dengan kode obat, nama obat, harga, produsen, supplier, stok, gambar, dan opsi. Pada opsi adalah button untuk menghapus dan mengubah. Untuk penambahan obat, tampilannya seperti ini, yang berisi kode obat, supplier, nama obat, produsen, harga, jumlah, stok,
foto obat, dan terdapat dua jumlah button yaitu submit dan reset. Untuk source code-nya seperti ini, tambah data obat yang berisi kode obat, supplier, nama obat, produsen, harga, jumlah stok, foto obat, dan dua button submit dan reset. Untuk pengeditan data, pada pengeditan data terdapat list form yang sama dan terdapat satu button ubah. Untuk source code-nya seperti ini, form ubah data obat dengan kode obat untuk formnya, dan terdapat foto obat, dan ini adalah sintak untuk menambahkan foto obat untuk di sebelah kanannya seperti ini, dan memiliki satu button yang bernama ubah dengan tipe submit. Pada data obat ini mengacu pada database dengan pengambilan pada tabel obat. Untuk controller, mengambil indeks, mengambil obat model yang di sini. Untuk tambah, form tambah, kode obat, supplier, produsen, stok, dan untuk supplier mengacu pada supplier model. Untuk pengaturan gambar, yaitu ini upload path pada folder asset.image dengan allowed types GIF, JPG, atau PNG dengan maksimum 20.000. Dan untuk function hapus, menghapus berdasarkan kode pada tabel obat. Jika data berhasil dihapus, maka akan kembali ke halaman obat. Dan untuk form ubah, dapat mengubah kode obat, tidak dapat diubah, hanya dapat mengubah supplier, produsen, harga, stok, dan gambar. Lalu jika data berhasil diubah, maka akan kembali ke halaman obat. Untuk itu kita akan melakukan tambah obat Siladex dengan supplier bernama Wahyu. Siladex, produsen PT Jaya Makmur dengan harga 15.000, jumlah stok ada 15. Akan memasukkan gambar, lalu kita pilih button submit, maka akan tampil di sini. Kita juga dapat melakukan pengeditan. Kode obat tidak dapat diedit, kita akan mengedit harga dari 15.000 menjadi 17.000 dan jumlah stok menjadi 10. Lalu kita klik button ubah, maka akan berubah harga menjadi 17.000 dan stok menjadi 10. Kita juga dapat menghapus, lalu data akan terhapus. Baik, selanjutnya kita akan buka data supplier. Di data supplier ini ada nama supplier, alamat, kota, telepon, dan opsi. Dan sudah tertera ada dua supplier di sini, yaitu Yusuf dan Dandi. Dan rekordan yang lainnya sudah terisi juga, seperti alamatnya Mojoroto dan Malang, terus kotanya Kediri Jaya dan Malang, dan nomor teleponnya seperti. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang codingannya.
Yang pertama kita menuju ke controller, yaitu di supplier.php. Di controller ini, supplier.php adalah codingan untuk mengatur semua atau untuk mengontrol supplier di web tersebut ya. Bisa kita lihat ada seterus form, yaitu di public function index itu bisa terlihat ada nama supplier dan alamat, terus kota dan telepon. Di situ adalah tempat untuk mengatur record-record yang ada di web tadi, itu yang ada di data supplier. Selanjutnya kita ke models, yaitu ke tabel supplier, yaitu supplier underscore model.php. Nah, di sini sudah terlihat codingannya. Jadi public function get all ini digunakan untuk menghubungkan data dari DB ke web, yaitu data suppliernya menuju ke webnya ya. Terus yang kedua ada public function create. Ini digunakan untuk menambahkan data dari DB ke web, yaitu data suppliernya tadi. Terus yang ketiga ada public function update, yaitu digunakan untuk mengubah data dari DB ke web. Bisa diupdate jadi datanya itu dari sini. Oke, selanjutnya kita ke view, yaitu ke codingan supplier, yaitu di index.php-nya supplier. Nah, bisa kita lihat di sini ada pack heading, yaitu data supplier, yaitu tulisan yang ada di atas tadi ya. Terus yang di bawahnya ada tampilan untuk data supplier. Jadi ada nama supplier, alamat, kota, telepon, dan opsi tadi ya. Untuk opsinya yaitu edit dan hapus tadi ya, yaitu gambar tong sampah dan kayak pulpen tadi ya. Terus ke bawah lagi kita bisa lihat ada codingan tampilan untuk tambah data suppliernya ya, yaitu ya seperti rekodan tadi, yaitu ada nama supplier, alamat, kota, telepon, dan simpan atau batalnya ya. Oke, selanjutnya kita ke bawah. Di sini ada codingan untuk tampilan untuk mengubah data ya. Jadi data supplier yang sudah kita masukkan tadi itu bisa diubah. Dan ini adalah codingannya ya. Baik, setelah kita menjelaskan codingannya, yaitu tentang NVC-nya supplier ya, kita langsung coba aja CRUD-nya di webnya langsung. Oke, untuk supplier kita coba tambah data supplier ya. Yang pertama kita buat namanya Wahyu. Untuk alamatnya kita buat Nganjuk. Terus untuk kotanya kita buat Nganjuk juga. Untuk teleponnya 0857 456 321 001. Baik, lalu kita simpan. Baik, bisa kita lihat untuk create supplier sudah masuk ya di rekotan nomor 3. Selanjutnya kita akan edit datanya supplier Wahyu ini. Kita ganti alamatnya. Alamatnya kita ganti ngeletih. Untuk kotanya kita ganti Kediri. Selanjutnya kita simpan. Untuk nomor telepon nggak usah diganti ya. Nah, baik. Untuk datanya berhasil diubah. Selanjutnya kita akan menghapus data Wahyu ini. Baik, datanya Wahyu sudah terubah ya. Jadi untuk CRUD-nya data supplier seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan ke data admin.
Bisa kita lihat di sini sudah tertera recordan, yaitu nama admin, username, dan opsi. Untuk tabelnya seperti itu, dan sudah ada 3 admin di sini, yaitu Dimas, Yusuf, dan Rika. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang codingannya. Yang pertama kita menuju controller dan kita buka admin.php. Nah, di sini admin.php di controller ini digunakan untuk mengatur semua jalannya eh, tabel admin yang ada di web tadi ya. Bisa kita lihat di sini ada public function index. Nah, itu ada nama, username, password ini yaitu yang ada di dalam web tadi. Jadi semua mengaturnya di sini. Terus ke bawah lagi itu ada untuk menghapus data ya, function hapus. Jadi data admin tadi bisa dihapus dengan codingan seperti ini. Dan ke bawah lagi bisa kita lihat ada mengubah data atau public function ubah. Jadi codingan ini digunakan untuk mengubah atau mengedit eh, data adminnya yang terdiri dari nama dan username untuk dan admin dan yang lainnya. Terus selanjutnya kita akan menuju ke models, yaitu di admin_model.php. Nah, bisa kita lihat ini adalah codingan admin yang ada di models. Untuk yang pertama ada public function get all. Ini digunakan untuk menghubungkan data dari DB ke web. Jadi datanya admin dihubungkan dengan codingan ini. Terus yang berikutnya ada public function create. Ini digunakan untuk menambahkan data dari DB ke web, yaitu data admin tadi, agar bisa spawn ke webnya ya. Terus selanjutnya ada mengubah atau function update ya. Itu digunakan untuk mengubah data dari DB ke web. Jadi adminnya dapat diupdate itu menggunakan function ini. Terus selanjutnya kita akan pergi ke view, yaitu ke view admin. Nah, bisa kita lihat ini adalah indeks dari view admin ya. Kita lihat di back heading ini ada data admin, yaitu tulisannya ada di atas tadi ya. Terus di bawahnya lagi ada tampilan untuk data admin, yaitu ada nama admin, username, dan opsi. Opsinya ada edit sama hapus ya, sama persis sama kayak supplier tadi. Selanjutnya kita menuju ke bawah lagi. Di sini ada codingan untuk tampilan tambah datanya ya. Jadi tanda tambah datanya admin seperti ini. Ada nama admin, username, dan password. Dan simpan atau batal ya. Baik, selanjutnya ada tampilan untuk mengubah data. Jadi codingan untuk mengubah data admin seperti ini, ya seperti ya rekotan sebelumnya ada nama admin, username, dan password, serta simpan dan batal. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke webnya ya. Kita coba untuk CRUD-nya di data admin ini. Yang pertama kita akan tambahkan data admin yang bernama Wahyu juga. Untuk username-nya Wahyu, tapi kita tidak menggunakan huruf balok ya, kecil semua. Dan untuk passwordnya kita gunakan 123. Lalu kita simpan. Baik, sudah masuk ya rekotan Wahyu tadi. Selanjutnya kita akan edit datanya Wahyu ini.
yaitu dengan mengubah namanya admin. Nama adminnya itu kita ubah menjadi Anto. Selanjutnya kita langsung simpan saja. Baik, untuk nama adminnya berhasil terubah ya, dari Wahyu menjadi Anto. Selanjutnya kita akan menghapus data ini, yaitu datanya si Anto ini. Nah, jadi setelah kita mengeklik opsi dihapus tadi, datanya Anto berhasil terhapus ya. Jadi seperti itu CRUD-nya di data admin. Baik, kemudian kita masuk ke data transaksi. Jadi di sini di data transaksi ini bisa dilihat ada tanggal transaksi, ini tanggal transaksinya. Kemudian ini ada admin, yaitu admin yang sedang melakukan transaksi. Kemudian ada nama pembeli, bisa dilihat ini Abi. Kemudian ada obat yang terjual. Di sini ada obat Butrek dengan satu obat. Kemudian di sini ada opsi delete atau hapus. Dan di atas ini ada untuk print PDF, Excel, CSV, dan copy. Kemudian ditambah data transaksi ini ada admin yang akan melakukan transaksi dan ada tanggal penjualan beserta jamnya. Di sini admin bisa menginputkan nama pembeli dan bisa menambahkan obat yang akan ditambahkan di data transaksi ini. Kemudian saya masuk ke codingannya. Di sini di controller transaksi.php. Di sini ada public function index. Jadi di sini fungsinya untuk menampilkan data transaksi ini. Kemudian ada public function tambah, ini untuk menambahkan data transaksi. Kemudian di sini ada function untuk memunculkan tanggal dan nama admin. Bisa dilihat yang dimaksud adalah ini, bisa menampilkan ini, function untuk menampilkan ini. Kemudian ini ada function data obat check, yaitu function untuk mengecek stok obat yang akan ditambahkan. Jadi semisal saya ambil contoh di sini ada obat Butrek ya. Di sini kan stoknya 9. Kemudian kita coba tambahkan Butrek. Tadi kan stoknya 9, kita coba 15 itu bisa apa enggak. Nah, di sini akan muncul pesan stok Butrek tersisa 9. Anda menginputkan 15, jadi itu gagal. Ini gagal. Stoknya berapa, yang tersisa berapa, dan saya menginputkan berapa, jadi tidak bisa tidak bisa ditambahkan karena stoknya kurang. Kemudian ini public function hapus untuk menghapus data transaksi ini. Kemudian saya masuk ke model transaksi ini. Jadi di sini ada public function get all, ini untuk menghubungkan atau untuk memanggil data dari database ke webnya ini. Sini. Kemudian saya masuk ke view dari transaksi ini di index.php. Jadi yang atas ini ada packaging ini untuk menampilkan ini transaksi dan list transaksi penjualan itu. Nah, kemudian di bawahnya ini ada tampilan untuk menampilkan data transaksi tersebut, untuk menampilkan ini tabel ini. Nah, kemudian saya masuk ke view tambah transaksi.
Di sini ada untuk headingnya ini tambah transaksi di sini. Nah, ini adminnya siapa, kemudian tanggal penjualannya ini. Kemudian ini tampilan untuk tambah data transaksi. Di sini ada button untuk submit, bisa dilihat. Nah, ini. Kemudian saya coba untuk menambahkan satu data transaksi. Dan untuk obatnya Botrek, stoknya 4. Kemudian kita submit. Nah, ini akan menambah Dimas, tanggalnya tanggal sekarang, nama pembelinya ini Citra, kemudian obat yang terjual adalah obat Botrek dengan jumlah 4 biji. Kemudian saya coba untuk menghapus rekotannya ini. Nah, ini sudah terhapus. Kemudian di sini untuk menampilkan fungsi print, PDF, Excel, CSV, dan copy ini dia sintaknya. Jadi di sini scriptnya ada di sini. Ini ada button copy, CSV, Excel, PDF, dan print. Dan ini untuk CSS-nya bisa dilihat. Ini data tabel adalah ID dari tabelnya tadi. Ini ID dari tabel transaksinya. Kemudian saya coba untuk ngeprint transaksi ini. Nah, ini bisa dilihat sudah muncul datanya sama seperti yang ini. Dan kita coba juga bisa download PDF-nya. Nah, ini kemudian kita bisa download sebagai Excel. Ini sudah muncul. Kemudian bisa download sebagai CSV. Ini. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.